Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detak Horor. Semoga kalian dikasih kesehatan dan umur panjang. Untuk kalian yang suka cerita-cerita horor, jangan lupa klik like dan subscribe channel Detak Horor. Kisah yang akan saya bagikan malam ini bukan sekadar karangan. Ini adalah untaian benang merah dari pengalaman nyata orang-orang yang terpaksa bertatap muka langsung dengan batas nalar manusia. Bersiaplah untuk menahan napas, karena begitu cerita ini dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Kita mulai ceritanya. Malam ini, kita akan berjalan menyusuri jalan setapak yang basah, menembus kabut tebal di kaki Gunung Lawu. Kita akan mendatangi sebuah tempat di mana waktu seolah berhenti, dan di mana suara-suara yang sudah mati, menolak untuk tetap diam. Ini adalah kisah lengkap tentang Rian, seorang pria yang mengira dia hanya menjaga sebuah pemancar radio tua. Namun, tanpa dia sadari, dia sedang menjaga pintu gerbang menuju dimensi yang penuh dengan rasa lapar. Siapkan mental Anda, jangan berbalik, karena cerita ini dimulai dari sekarang. Perkebunan teh kemuning di kaki Gunung Lawu selalu menyisakan misteri ketika malam melarut. Daun-daun teh yang hijau di siang hari berubah menjadi hamparan karpet hitam yang pekat di bawah langit tanpa bintang. Di tengah-tengah hamparan itulah, berdiri sebuah bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda. Bangunan beton tebal dengan atap seng yang sudah berkarat. Di sampingnya, menjulang sebuah menara pemancar radio setinggi 40 meter. Berdiri kaku seperti jarum raksasa yang menusuk langit malam. Rian, seorang pemuda berusia 26 tahun, baru bekerja di sini selama 3 hari. Dia mengambil posisi sebagai pengawas malam karena upahnya yang cukup besar untuk ukuran desa terpencil. Tugasnya terdengar sangat remeh, duduk di ruang siaran, memastikan jarum indikator daya pemancar tetap berada di zona hijau, dan memutar piringan hitam atau kaset tape berisi lagu-lagu instrumental lama agar stasiun radio itu tidak dianggap mati oleh pemerintah. Setiap jam 8 malam, setelah penjaga siang pulang, Rian akan mengunci pintu depan rapat-rapat. Dia tahu aturan tidak tertulis di tempat ini, jangan pernah membuka pintu bagi siapapun setelah lewat tengah malam. Malam itu adalah malam keempatnya. Udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal turun dari puncak gunung, merayap melewati sela-sela pohon teh, lalu mengetuk kaca jendela ruang kerja Rian. Kabut itu begitu pekat, hingga sorot lampu merkuri di luar ruangan bahkan tidak mampu menembusnya. Dunia di luar sana telah lenyap, digantikan oleh dinding putih kelabu yang dingin. Rian duduk di kursi kayunya yang berdecit setiap kali dia menggeser tubuh. Di hadapannya, terdapat sebuah meja konsol mixer audio raksasa dengan puluhan tombol geser yang sudah usang. Di pojok kiri meja, ada sebuah benda yang sejak hari pertama selalu menarik perhatiannya. Sebuah radio tabung kuno bermerek Philips buatan tahun 1950-an. Bodinya terbuat dari kayu jati tua yang dipelitur coklat gelap. Di bagian depannya, terdapat kaca penunjuk frekuensi gelombang pendek, SW, dan gelombang medium, MW, dengan nama-nama kota kuno seperti Batavia, Surabaya, dan Bandung. Radio itu milik Pak Danu, penjaga malam sebelum Rian. Pak Danu berhenti bekerja secara mendadak seminggu yang lalu. Dia pergi tanpa mengambil sisa gajinya,
tanpa membawa barang-barangnya. Orang-orang desa bilang, Pak Danu berjalan masuk ke dalam hutan teh pada jam 3 pagi sambil memeluk sebuah radio mati, dan tidak pernah kembali lagi. Rian menghela napas. Dia mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk itu. Dia meraih cangkir seng miliknya, menyesap kopi hitam tanpa gula yang mulai mendingin. Bau kopi yang pahit beradu dengan aroma ruangan yang lembab dan bau menyengat dari oli mesin pemancar di ruang sebelah. Suara jam dinding kuno berdetak. Waktu menunjukkan pukul 11:45. Kesunyian di dalam ruangan itu begitu padat, hingga Rian bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Suara jangkrik di luar mendadak berhenti. Sepi yang mencekam, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Rian tertegun, pandangannya langsung tertuju pada radio kuno itu. Tabung-tabung kaca di dalam bodi radio itu perlahan-lahan menyala, memancarkan cahaya oranye kemerahan yang temaram di dalam kegelapan ruangan. Bulu kuduk Rian meremang, jantungnya berdegup 2 kali lebih cepat. Bagaimana mungkin radio itu menyala? Rian tahu persis, sejak hari pertama, dia sudah mencabut kabel power radio itu yang bermodel rajutan kain tua. Kabel itu tergeletak bebas di lantai berdebu, tidak tersambung ke stop kontak manapun. Namun, radio itu tetap hidup. Jarum penunjuk frekuensinya yang berwarna merah mulai bergerak sendiri secara perlahan. Bergerak melintasi angka-angka frekuensi gelombang pendek, melintasi kota-kota kuno yang sudah mati. Jarum itu berhenti tepat di sebuah titik kosong di ujung gelombang SW2. Desis statis itu perlahan-lahan berubah. Suaranya bukan lagi sekadar desis arus listrik. Suara itu terdengar seperti suara langkah kaki ribuan orang yang berjalan di atas lumpur, disusul oleh suara isak tangis yang tertahan. Rian memajukan tubuhnya. Rasa takutnya berkejaran dengan rasa penasaran yang luar biasa. Dia mendekatkan telinganya ke speaker radio yang dilapisi kain rajut usang. Suara bisikan wanita yang sangat jelas, gemetar, dan terdengar dingin melalui efek distorsi radio. Rian, tolong, di sini gelap sekali. Mereka sedang menguliti kami. Napas Rian tercekat. Suara itu menyebut namanya. Itu bukan siaran radio nyasar. Suara itu ditujukan langsung kepadanya. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah bibir wanita yang tidak terlihat itu berada tepat di sebelah daun telinganya. "Siapa ini?" teriak Rian, suaranya pecah di dalam ruangan yang sunyi. "Siapa yang main-main? Keluar sini!" Namun tidak ada jawaban lewat kata-kata. Namun, sebagai ganti jawabannya, suara ketukan keras dari bawah lantai kayu tempat Rian berdiri. Tok 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 tok. Rian tersentak hingga kursinya terjungkal ke belakang. Dia jatuh terduduk di atas lantai papan kayu. Ketukan itu begitu keras, hingga Rian bisa merasakan getarannya merambat melalui lantai ke telapak tangannya. Ketukan itu tidak berasal dari luar dinding. Ketukan itu berasal tepat dari dalam kolong rumah, tepat di bawah posisi dia terjatuh. Kemudian ketukan berpindah. Tok 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 tok, mengikuti arah gerakan Rian yang mundur merangkak. Sesuatu di bawah sana sedang mengikuti pergerakannya. Sesuatu yang berada di dalam kegelapan kolong rumah yang sempit dan berfondasi batu alam itu. Rian dengan tangan gemetar meraih senter besarnya. Dia mengarahkan cahaya senter ke lantai. Rumah dinas ini menggunakan papan kayu jati tua yang memiliki celah-celah sempit akibat penyusutan kayu selama puluhan tahun. Celah seukuran 1 cm itu langsung memisahkan ruang kerja Rian dengan kegelapan kolong rumah di bawahnya.
Rian memberanikan diri. Dia mendekatkan wajahnya ke lantai, mengintip ke dalam salah satu celah terbesar menggunakan satu matanya, sembari menyorotkan senter ke bawah. Di dalam keremangan kolong rumah, di antara tiang-tiang penyangga yang dipenuhi sarang laba-laba, cahaya senter Rian menangkap sesuatu. Itu adalah sebuah kepala manusia. Kepala itu tidak memiliki rambut, kulitnya putih pucat seperti mayat yang tenggelam di air dalam waktu lama. Dan yang paling mengerikan, kepala itu sedang mendongak penuh, menekuk lehernya dengan sudut yang tidak manusiawi, menatap tepat ke arah celah tempat Rian mengintip. Makhluk itu tidak memiliki kelopak mata. Dua bola matanya yang besar dan berwarna putih pekat menatap lurus ke dalam bola mata Rian. Ketika cahaya senter mengenai wajahnya, makhluk itu perlahan membuka mulutnya yang lebar, memperlihatkan deretan gigi yang runcing dan hitam, lalu mengeluarkan suara desis yang persis sama dengan desis statis radio kuno di atas meja. Rian berteriak histeris. Dia melempar senternya dan langsung bangkit berdiri. Dia tidak peduli lagi dengan mesin pemancar. Dia tidak peduli lagi dengan pekerjaannya. Pikiran satu-satunya adalah keluar dari rumah terkutuk ini sekarang juga. Dia berlari menuju pintu depan. Tangannya yang basah oleh keringat dingin mencengkram slot kunci besi. Dia memutarnya dengan panik. Suara slot kunci diputar berkali-kali, tapi tetap terkunci dan tidak bisa dibuka. Slot kuncinya berputar bebas, seolah-olah mekanismenya di dalam telah dihancurkan atau ditahan oleh kekuatan besar dari luar. Rian memukul-mukul pintu kayu tebal itu menggunakan kedua tangannya hingga berdarah. "Tolong, siapapun di luar, tolong buka!" teriak Rian. Namun dari balik pintu, tidak ada suara manusia. Yang terdengar hanyalah suara gesekan sesuatu yang basah dan berat di dinding luar rumah. Seperti suara sebongkah daging besar yang diseret di atas papan kayu. Rian mundur perlahan, napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Lampu ruangan kini benar-benar padam, menyisakan cahaya oranye kemerahan dari tabung radio kuno yang semakin terang, membakar kegelapan. Di dalam keremangan itu, Rian melihat pemandangan yang membuat seluruh akal sehatnya runtuh. Papan-papan lantai kayu di tengah ruangan mulai terangkat satu persatu. Paku-paku berkarat tercabut dengan suara derit yang memilukan. Rian mundur perlahan, napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Lampu ruangan kini benar-benar padam, menyisakan cahaya oranye kemerahan dari tabung radio kuno yang semakin terang, membakar kegelapan. Di dalam keremangan itu, Rian melihat pemandangan yang membuat seluruh akal sehatnya runtuh. Papan-papan lantai kayu di tengah ruangan mulai terangkat satu persatu. Paku-paku berkarat tercabut dengan suara derit yang memilukan. Dari dalam lubang lantai yang menganga itu, sebuah tangan muncul. Tangan itu panjang, kurus, tanpa kulit, memperlihatkan otot-otot merah yang basah dan urat-urat darah yang berdenyut, mengeluarkan uap dingin yang berbau busuk seperti bangkai yang terbakar. Sosok itu merayap naik dari kolong lantai. Perlahan, seluruh tubuhnya tegak berdiri di depan Rian. Makhluk itu mengenakan sisa-sisa pakaian dinas penjaga malam yang sudah robek-robek dan berlumuran darah kering. Di bagian dadanya, masih menempel papan nama plastik yang sudah meleleh sebagian. Rian membaca nama itu dalam hati. Danu, itu adalah Pak Danu. Namun, dia bukan lagi manusia. Kulit wajahnya telah dikupas habis, menyisakan seringai daging merah yang mengerikan dengan mata putih yang menonjol keluar. Di tangan kanannya yang gemetar, makhluk yang dulunya Pak Danu itu memegang sebuah radio komunikasi genggam, HT, tua.
Makhluk itu mengangkat HT tersebut ke depan sisa mulutnya yang robek hingga ke batas telinga. Suara radio komunikasi berbunyi kresek-kresek dengan nada yang sangat datar, dingin, dan monoton. "Rian, kulitmu sangat bagus. Pemilik tempat ini menyukai kulit yang baru. Bersiaplah, giliranmu sekarang." Suara jeritan terakhir Rian yang terputus mendadak, bersamaan dengan suara kain atau daging yang robek dengan keras. Lalu, semuanya kembali senyap. Hanya ada desis radio yang konstan. Keesokan harinya, pukul 6 pagi, penjaga sip siang datang ke stasiun pemancar. Mereka menemukan pintu depan tidak terkunci. Ruangan kerja tertata rapi. Mesin pemancar masih berfungsi dengan baik, memancarkan gelombang kosong ke udara. Rian tidak ada di sana. Tas ranselnya, dompetnya, dan jaket tebalnya masih tergantung di sandaran kursi. Tidak ada bercak darah, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Satu-satunya hal yang aneh adalah, di atas meja kerja, radio tabung kuno bermerek Philips itu kini tampak bersih, seolah-olah baru saja dilapisi oleh lapisan minyak atau pelitur baru yang sangat halus, yang berbau seperti zat besi dan aroma melati. Dan sejak malam itu, stasiun pemancar radio Kemuning tidak pernah lagi mencari penjaga malam yang baru. Karena setiap kali jam 2 subuh tiba, frekuensi radio itu akan menyala dengan sendirinya, memancarkan gelombang ke seluruh penjuru kaki Gunung Lawu. Jika Anda kebetulan berada di sana, berdua di dalam mobil di tengah malam yang berkabut, dan radio Anda tiba-tiba menangkap frekuensi kosong di ujung gelombang SW2, dengarkan baik-baik. Suara desis radio berlatar detak jam. Anda tidak hanya akan mendengar suara angin. Anda akan mendengar suara tangisan Pak Danu, gesekan daging yang dikupas, dan suara Rian yang berbisik dengan sisa napasnya, "Jangan matikan radionya, atau mereka akan datang ke kamarmu sekarang." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Selamat malam, dan bersiaplah untuk tidak tidur sendirian.